Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa cocok dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang love reading ya. Kita lihat kartunya ada apa di sini. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Bijak-bijak ya dalam menyikapi readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini aku lihat salah satu di antara kalian, atau di sini katakanlah ada yang ingin melakukan sebuah perubahan. Ada perubahan yang terjadi. Bisa jadi dia atau kamu. Mungkin kamu akhirnya sadar, akhirnya ingin berubah, ingin move on. Ya, atau memang ada sesuatu yang ingin kalian rubah dalam koneksi ini. Aku lihat ada salah satu sisi di antara kalian, ada yang pintar-pintar memanipulasi atau pintar menutupi sesuatu. Ada kejeniusan tapi salah pemanfaatan. Jadi mungkin ya saking jeniusnya, jadi kamu itu dikadalin, kamu itu diakalin, dibohongi, beberapa mungkin juga di ghosting ya. Dan di sini juga aku lihat ada sebenarnya perasaan yang berakar kuat gitu satu sama lain, atau cuman salah satu pihak yang merasakan itu. Jadi kalaupun jadi aku lihat ya, memang pondasinya yang mungkin kurang kuat, kurang pupuk gitu. Jadi kalaupun tanaman itu sudah berakar tapi tidak dirawat dengan baik, yang terjadi adalah salah satu pihak akan terluka. Tapi di sini aku lihat salah satu di antara kalian ingin melakukan sebuah perubahan. Ya, ingin seperti mencoba untuk move on, cuman kayak masih mencari cara, masih mencari sesuatu yang menurut kalian benar-benar butuh keyakinan dulu. Jadi kayak masih ada harapan atau masih ada pengharapan menginginkan seseorang kembali lagi. Memang ada seseorang yang sudah mengghosting kalian, ada yang melukai kalian, ada yang pintar main petak umpet, main akal-akalan, ya, menyembunyikan sesuatu di belakang kalian, ya, memiliki seseorang yang cerdas. Ada sesuatu yang memang disembunyikan sama dia, tapi pada akhirnya terbongkar karena kamu berhadapan dengan seseorang yang manipulatif, seseorang yang pintar memutarbalikkan fakta, seseorang juga yang bisa dikatakan penuh drama nih. Ada aja cara dia untuk melakukan sesuatu yang mana ketika itu ketahuan, jatuhnya adalah menyakiti perasaan kamu. Beberapa dari kalian ya, yang aku lihat ada yang diblokir, ada yang tidak berkomunikasi lagi, ada juga yang di ghosting gitu aja. Jadi kayak dia itu menggantung perasaan kamu dalam hubungan ini. Jadi memang ada juga yang on off ya dalam hubungan ini. Beberapa dihadapkan dengan situasi terparty.
karena seseorang ini memiliki orang lain, atau memang kalian berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Jadi terlalu banyak intrik dalam hubungan ini. Itu yang membuat kamu itu benar-benar merasa tersakiti, merasa kecewa, ya. Ada situasi terparty, terbakar akhirnya satu sama lain. Jadi kayak ada bom waktu. Selama ini mungkin kamu sabar, kamu diam, kamu tidak melakukan apa-apa, tapi sampai pada satu masa akhirnya itu benar-benar membakar kamu. Akhirnya benar-benar membuat hubungan ini tidak bisa berjalan lagi. Berantem, ada yang ditinggalkan tanpa kabar begitu aja. Pada akhirnya kamu terluka karena di sini kamu merasa salah jalan sebelumnya. Ya, seperti kamu itu sudah berharap banyak, kamu melakukan sebuah pengorbanan, tapi kamu seperti lagi menanam pohon di tanah tandus. Jangankan untuk tumbuh subur yang ada, kamu juga ikut kering di sini. Beberapa ada juga yang dihadapkan dengan situasi kamu itu dimanfaatin, ya. Secara finansial juga ada, itu yang membuat kamu akhirnya jadi kesel banget sama dia. Dan di sini juga beberapa dari kalian lagi kayak pasang strategi nih. Dalam artian sepertinya beberapa di antara kalian yang menjamin ke pasangannya atau memang memberikan kontribusi lebih dalam hubungan ini. Ada gambaran tentang keinginan untuk minta dikembalikan, ya. Mungkin yang pernah merasa dipinjem atau seperti apa, ya. Cuman itu aku lihat sekarang kamu tuh ada perasaan benar-benar kesepian di sini. Bahkan penyesalan ketika kamu salah, ya, salah berkorban, salah memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya tidak harus kamu perjuangkan. Seperti itu. Keinginan kamu adalah berkomunikasi sama dia. Ada yang ingin minta penjelasan di sini. Ada kisah yang belum tuntas, ya. Ada kisah yang masih menggantung. Ada juga yang tersandung masalah pertanggungjawaban antara dua belah pihak keluarga. Jadi mungkin kemarin udah kenal-kenalan sama keluarganya, sudah punya perencanaan begini begitu, tahu-tahu menghilang begitu aja, ditinggal begitu aja atau lepas begitu aja. Jadi kayak jatuh, ya, sisi penyesalan. Jadi di sini kamu ingin dia kembali untuk menjelaskan atau meminta maaf kepada keluarga kamu, atau memang ini ada kisah yang belum tuntas, harus diselesaikan di situ, ya. Karena di sini keinginan untuk berkomunikasinya kuat, tapi masih gelap. Kayak kamu itu kehilangan dia, nggak tahu harus cari dia itu kemana, nggak tahu harus menghubungi dia di mana. Jadi kayak ada keinginan untuk memulai satu perbincangan pun, tapi masih buram, masih sekedar keinginan. Jadi banyak nih energi yang di ghosting di sini, ya, kalau aku lihat. Di sini seperti dianya juga sebenarnya ingin komunikasi, tapi kayaknya saat ini kalau aku lihat perasaan dia itu kayak masih terbakar, emosi kah masih terbakar, atau nggak tahu nih sebenarnya yang salah siapa di sini. Cuman di sini kan fokusnya kita adalah dia nih, ya, yang menyakiti. Tapi kenapa dia yang terbakar di sini? Apakah beberapa dari kalian ada yang sudah move on nih justru sama orang baru, dianya yang terbakar sendiri? Atau sebenarnya arti terbakarnya dia itu adalah dia lagi sama orang baru gitu, lagi seneng-seneng sama temen-temennya, happy gitu. Jadi aku lihat di sini kayak lagi nyaman banget gitu sama kehidupannya dia. Jadi kayak beberapa dari mereka memang mungkin menikmati kehidupannya sekarang. Cuman yang aku lihat ada penyesalan dalam diri dia, ada perasaan dimana ketika dia lagi sendiri, dia itu pasti mikirin kamu. Ada penyesalan dan kayak ketakutan, ya, ingin terkoneksi tapi takut karena sudah sadar atau takut, ya, kalau kamu itu memarahi dia gitu. Jadi di dalam benak dia tuh mau tidak mau ya sekarang ini ya sudah, biarkan aja, jalani aja dulu dengan kehidupan aku. Jadi energi untuk datangnya dari dia itu aku lihat sih masih pelan sekali, ya. Ingin memulai sebenarnya, ingin menawarkan sesuatu sama kamu. Bisa jadi tentang komunikasi atau menawarkan permintaan maaf. Cuman yang aku lihat itu tadi,
Ya, niatnya aja yang ada tapi actionnya kurang. Jadi dia itu sekarang menunggu situasi yang tepat. Kira-kira menurut dia kalau sudah tepat untuk datang minta maaf, ya, dia akan datang minta maaf. Tapi kalau misalnya menurutnya ini ya masih belum waktu yang tepat, mungkin emosi kamu itu masih membara, masih panas, masih seperti mau ngajak perang, mungkin dia takut gitu, dia ngerem dulu. Tapi perasaan dia ada, ingin berkomunikasi dengan kamu. Penyesalan dia ada di sini. Cuman yaitu egoisnya masih ada. Ego masih bermain. Gengsi apalagi. Dan di sini aku lihat kamu memang berhadapan dengan seseorang yang terlalu sibuk sama urusan duniawi. Atau lebih seneng sama ngumpul sama temen-temennya gitu. Dan perasaan dia saat ini tuh kayaknya dia lagi struggle ya kalau aku lihat. Di dalam seneng-senengnya sama temennya, tapi yang aku lihat memang ada kesedihan, penyesalan, dan di sini ada struggle. Mungkin memang ada permasalahan juga dalam kehidupan dia saat ini. Ya katakanlah mungkin yaitu hukuman ketika dia melakukan sebuah kesalahan, akhirnya dia mendapatkan balasan. Ya bisa jadi. Cuman kalau energinya dia yaitu tadi benar-benar lagi di situasi yang sedang tidak enak hati. Ya. Nggak tenang kalau aku lihat. Jadi kalaupun dia berada di tempat rame sama teman-temannya, bercanda, ketawa ketiwi, tapi hatinya tetap ke kamu. Ada perasaan bersalah yang dia rasakan di sini. Ada beban juga. Jadi aku lihat di sini kayak dia itu lagi bingung sama pilihannya. Kayak ibarat maju kena, mundur kena. Tapi di sini lebih ke arah bagaimana dia mencoba menstabilkan diri dia dulu. Dia sadar dia salah, cuman dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kayak takutnya itu luar biasa. Dan di sini yang aku lihat dia mencoba untuk belajar menstabilkan dirinya dulu, menyeimbangkan dirinya dulu, melepaskan semua ketakutan, beban yang ada di dalam dirinya. Baru mungkin dia akan menghubungi kamu, ya, mengumpulkan power, mengumpulkan tenaga, keberanian atau kepercayaan diri. Aku lihat ada sisi orang yang sedang ketakutan banget atas perbuatannya sendiri. Itulah dia, siapapun yang kalian fokuskan saat ini, ya, yang benar-benar sudah membuat perasaan kalian itu terluka. Di sini kamu ingin bangkit, kamu mencoba untuk menjadi seseorang yang tegar, sekalipun kamu sudah merasa disakiti. Kamu mencoba bangkit, kamu mencoba mengeluarkan sisi keberanian kamu, ya. Jadi kayak kamu itu ingin menunjukkan, ini loh aku yang sekarang, aku bukan aku yang dulu gitu. Kamu boleh nyakitin aku, tapi sekarang aku sudah jauh lebih kuat. Aku jauh lebih tegar, ibarat kamu seperti beruang. Atau katakanlah memang benar-benar kamu sudah menciptakan power dalam diri kamu sendiri. Aku lihat kamu juga mulai mencintai diri kamu sendiri. Cuman di sini kayak kamu itu memang masih kadang-kadang masih kayak up and down ya. Masih maju mundur, karena kayak kamu sama dia itu seperti cerminan. Ada beberapa yang hubungannya on off juga, karena kayak kalian itu satu sama lain seperti twin flame, energinya tarik menarik kamu sama dia, ya, banyak kesamaan. Tapi di sini kamu lebih banyak ke arah bagaimana menciptakan kebahagiaan diri kamu sendiri. Mungkin ngobrol sama temen, ngopi, banyak hal yang bisa kamu ciptakan. Karena yang aku lihat kayak kamu itu sudah membangkitkan sisi lain dalam diri kamu. Ya kalau kemarin mungkin kamu banyak sabar, banyak diam, ya banyak ngikut, tapi kali ini kamu udah nggak seperti itu lagi. Beberapa dari kalian hubungannya memang sudah berumah tangga ya, atau mungkin memang ada yang berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Tapi aku lihat di sini tentang bagaimana kamu menciptakan sukacita dalam diri kamu. Ada kebahagiaan yang kamu rasakan bersama lingkungan kamu, keluarga kamu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih memang mengharapkan dia ya, karena menginginkan adanya hubungan ini bisa lanjut sampai ke komitmen yang lebih serius ke depannya. Apapun yang terjadi dalam hubungan kalian, sekalipun kamu bangkit, sekalipun kamu menjadi sosok yang lebih tegar, aku lihat ada doa dan pengharapan yang kamu lakukan. Tapi tidak semua ya, beberapa. Karena aku lihat beberapa energinya udah benar-benar kuat untuk move on. Tapi beberapa masih berharap hubungan ini masih bisa diperbaiki.
masih setia menunggu dia ya, setia menunggu kehadirannya, masih berharap dia datang lagi. Kayak ya udah, kalau kamu memang mau berubah tetap datang, kayak kamu itu tetap masih ingin berkorban, masih tetap ingin memperjuangkan dia. Karena masih terbelenggu, terikat sama cinta dia. Jadi kayak masih tarik menarik. Padahal kamu tahu di luar sana walaupun mata kamu tertutup, dia udah gandengan tangan sama orang lain. Tapi kamu masih bisa ya lepas, masih belum bisa lepas dari koneksi ini. Sekalipun kamu sudah dikecewakan, sekalipun kamu sudah dibuat kesel sama dia. Jadi kalau di masa-masa seperti ini, saran aku sih ya udah enjoy aja. Nikmati prosesnya karena hidup adalah pilihan. Kalau memang kamu masih mau menunggu dia ya silakan, tapi kalau menurut kamu layak untuk kamu tinggalkan dan move on, ya itu hak kamu juga. Ya, jadi di sini tentang bagaimana kamu harus fokus terhadap perasaan cinta kamu. Jadi kalau kamu berpikir masih mau menunggu dia, so kamu fokus menunggu dia, berharap dia berubah atau menunggu. Cuman dalam penantian ini saran aku adalah bagaimana kamu tetap bisa berbahagia. Ya. Cinta yang nyata itu memang sebenarnya ada, tapi juga kita harus berpikir realistis gitu. Tapi kalau kamu berpikir kamu juga ingin move on, kamu tetap move on, fokus dengan move onnya kamu. Tapi di sini ada gambaran tentang bagaimana kamu tetap bisa menciptakan atau memelihara perasaan cinta dalam diri kamu. Karena yang aku lihat beberapa dari kalian sudah susah nih untuk terkoneksi. Mungkin karena sebagian ada yang sudah terblokir. Jadi tetaplah jadi diri kamu, lebih ke arah menjadi sesuatu yang bisa dikatakan apa sih yang kamu rasakan, yaitu yang kamu jalani. Lebih kepada tentang kamu itu harus bisa mempertajam intuisi kamu atau mengikuti kata hati kamu yang paling dalam tentang apa keinginan kamu sebenarnya. Jadi dibikin simple aja ya, tetap bersikap baik, tetap jadi diri kamu. Jadi aku lihat lebih fokus dulu sih sama diri kamu. Kayaknya beberapa dari kalian memang ada yang sedang berprogres healing. Cepat atau lambat biasanya akan dituntun sama semesta. Ya. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Aku ucapkan terima kasih. Dadah.